Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Ya, informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam Rabu 14 Mei 2025. Dalam kunjungannya ini, Presiden juga menerima penghargaan tertinggi dari Kesultanan Brunei. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam pada Rabu 14 Mei 2025. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Bandar Seri Begawan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setiba di Brunei Darussalam, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan kenegaraan di Istana Nurul Iman oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Keduanya lalu menggelar pertemuan bilateral yang dihadiri delegasi dari masing-masing negara. Pertemuan ini diharapkan mendorong kerjasama berbagai bidang strategis antara Indonesia dan Brunei. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menerima penganugerahan Bintang Kebesaran Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati atau DK. Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi dari Kesultanan Brunei kepada para kepala negara yang dinilai berjasa dalam mempererat hubungan kerjasama. Sebagai penutup perangkaian kunjungan, Sultan Hassanal Bolkiah menyelenggarakan jamuan santap siang kenegaraan untuk menghormati kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Selama lebih dari 40 tahun hubungan diplomatik terjalin, momen ini menjadi langkah penting untuk menguatkan kemitraan antar kedua negara. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuanggara, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo tekankan pentingnya hubungan serumpun antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen untuk mempererat hubungan bilateral di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk terus mempererat hubungan bilateral dengan Brunei Darussalam, terutama di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang kian kompleks. Hal ini disampaikan Prabowo dalam sambutan kenegaraan di Istana Nurul Iman pada Rabu 14 Mei 2025. Kedua pemimpin menyepakati pentingnya hubungan erat Indonesia dan Brunei sebagai dua negara serumpun yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, agama, dan sejarah. Prabowo menyebut hubungan kedua negara sebagai hubungan kekeluargaan yang telah terjalin lama dan harus terus diperkuat. Sultan Hassanal Bolkiah menyampaikan pandangannya terkait hubungan bilateral yang telah dibangun atas dasar kepercayaan dan nilai-nilai keislaman. Kebersamaan dan empati antar sesama umat dipandang sebagai dasar yang menguatkan hubungan kedua negara. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Brunei Darussalam ini menjadi simbol keberlanjutan diplomasi aktif Indonesia di Asia Tenggara, serta meneguhkan peran strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan solidaritas kawasan, terutama menjelang sidang Kemuncak ASEAN ke-46 dan penyusunan visi Komunitas ASEAN 2045. Kami sekarang sebagai mandataris Presiden Republik Indonesia, kami sangat berkomitmen untuk terus menjaga hubungan yang sudah baik ini untuk terus lebih baik. Hanya dengan kerjasama di antara kita sesama anggota ASEAN, kita dapat bersama-sama untuk melindungi satu sama lain di tengah ketidakpastian global dan ketidakpastian regional juga. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menyerukan persatuan negara-negara Islam untuk menjawab tantangan global. Isu persatuan dinilai semakin penting di tengah kondisi dunia yang penuh konflik dan ketidakadilan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan pentingnya menjaga persatuan dan solidaritas antar negara-negara Islam untuk menjawab berbagai tantangan global. Hal itu disampaikan saat membuka konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Prabowo, Parlemen negara-negara Islam merupakan wadah diplomasi yang memperkuat solidaritas dan menyuarakan keadilan. Di tengah kondisi dunia yang dipenuhi konflik dan polarisasi
multipolarisasi, ia menilai peran organisasi ini makin penting dan mendesak untuk menyampaikan suara umat Islam di tingkat global. Presiden juga menegaskan bahwa persatuan adalah syarat untuk membantu perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, kekuatan umat hanya bisa dicapai jika negara-negara Islam bersatu dan tidak terpecah belah. Ia mengajak seluruh elemen untuk menghidupkan kembali semangat Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Sejak dibentuk pada tahun 1999, Perkumpulan Parlemen Negara-Negara Islam bertekad menjadi jembatan diplomasi parlementer yang memperkuat solidaritas, menyuarakan keadilan, dan menghadirkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang pelik dalam kehidupan global. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dan dalam dunia yang kini tengah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sebagai komitmen yang tidak akan pernah surut. Hal ini disampaikannya dalam pembukaan sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States di Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina adalah komitmen yang tidak pernah surut. Hal ini disampaikan dalam pidato pembukaan sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States di Jakarta. Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Palestina yang sudah terlalu lama menjadi korban ketidakadilan. Menurutnya, dunia Islam harus segera melakukan tindakan nyata dan tidak lagi terjebak dalam diskusi atau penyusunan resolusi semata. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyerukan agar negara-negara Islam mengesampingkan perbedaan dan mengutamakan persatuan demi keselamatan umat. Ia menekankan pentingnya mengatasi kecurigaan dan rivalitas yang selama ini menjadi penghambat solidaritas. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mendorong PUIC menjadi wadah efektif untuk menyuarakan keadilan dan menemukan solusi konkret bagi umat Islam di seluruh dunia. Ia juga mengingatkan bahwa Konstitusi Indonesia mengamanatkan peran aktif dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kehormatan berbicara di hadapan Parlemen Turkiye di Ankara. Dalam forum itu saya menegaskan kembali komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka. Saya ulangi kembali di forum ini. Sudah tiba waktu. Jangan kita sekedar berdiskusi. Jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya kepemimpinan yang jujur dan pemerintahan yang bersih untuk kebangkitan dunia Islam. Beliau juga menekankan perlunya tindakan nyata untuk menghadapi tantangan global yang dihadapi negara-negara Islam. Tidak mungkin kita kuat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan pentingnya kepemimpinan yang jujur dan tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai kunci kebangkitan negara-negara Islam dari kemiskinan dan ketimpangan. Hal tersebut disampaikan saat membuka konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo menegaskan bahwa dunia Islam tidak boleh hanya menjadi penonton dalam percaturan global. Menurutnya, negara-negara Islam harus menjadi aktor utama dalam menciptakan keadilan, perdamaian, dan kemajuan bersama. Kepemimpinan yang adil dan tata kelola yang kuat dianggap sebagai dasar untuk mengatasi korupsi, kemiskinan, dan ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengapresiasi tema konferensi tahun ini yang mengangkat isu pemerintahan yang baik dan lembaga yang kuat sebagai tiang ketahanan. Baginya kebangkitan dunia Islam harus dimulai dari perbaikan internal, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan kembali akan secara gemilang peradaban Islam yang dahulu memimpin dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernah memimpin dunia dalam peradaban, dalam sains dan teknologi, dan kita harus kembali untuk meraih sains dan teknologi supaya kita bisa mengangkat kesejahteraan rakyat kita. Tidak mungkin kita kuat kalau rakyat kita miskin. Tidak ada negara miskin yang kuat. Untuk itu kita harus keluar dari kemiskinan. Kita harus berjuang untuk mengangkat rakyat kita masing-masing dari kemiskinan. Dan untuk itu dibutuhkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih kita bisa mencapai kemakmuran. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Tantangan kita bukan hanya... Kabar selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta. Keduanya menggelar pertemuan bilateral untuk mempererat hubungan kerjasama antar negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis 15 Mei 2025. Dalam agenda ini, keduanya melakukan pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah isu strategis antar negara. Indonesia dan Australia dianggap memiliki peran strategis di kawasan Indo-Pasifik. Melalui pertemuan ini, kedua pemimpin berkomitmen untuk mendorong stabilitas regional dengan memperkuat kerjasama, terutama di bidang pertahanan dan keamanan. Sebelum memasuki istana, PM Albanese disambut dengan upacara kenegaraan yang meriah. Rangkaian penyambutan dimulai dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka dengan pengawalan khusus pasukan berkuda TNI Polri dan iringan penampilan dari siswa-siswi sekolah dasar dan menengah. Setiba di Istana Merdeka, keduanya lalu mengikuti upacara kenegaraan dengan mengumandangkan lagu kebangsaan dan dentuman meriam sebanyak 19 kali. Setelahnya, mereka melakukan inspeksi pasukan kehormatan di halaman istana. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kerjasama ekonomi dengan Australia di tengah gejolak ekonomi global. Hal ini disampaikannya usai bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Australia di tengah situasi global yang semakin menantang. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis pagi. Prabowo menegaskan Indonesia berupaya untuk memperkuat hubungan ekonomi khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Ia menilai kemitraan strategis antar kedua negara merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di masing-masing negara. Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global, Prabowo menyebut penguatan hubungan Indonesia-Australia menjadi semakin penting. Ia meyakini sinergi antar kedua pemimpin akan membuahkan hasil nyata bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Di bidang ekonomi, kita berupaya untuk terus memperkuat kerjasama ekonomi. Khususnya peningkatan perdagangan dan investasi. Kami juga mengundang pihak Australia untuk lebih berpartisipasi dalam ekonomi kita. Kerjasama ini penting untuk diperkuat, terutama di tengah ketidakpastian situasi ekonomi global saat ini. Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global, hubungan antara kita, Australia dan Indonesia, semakin penting dan akan semakin membawa manfaat bagi kedua negara kita. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Ya, Presiden Prabowo Subianto melayat ke Padepokan Pencaksilat TMII untuk menghormati almarhum Majen TNI Pun Edi Nalapraya, sosok yang dikenang sebagai pejuang, jenderal, dan tokoh besar pencaksilat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melayat ke Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta untuk menghormati kepergian almarhum Majen TNI Pun Edi Majuki Nalapraya. Presiden hadir secara langsung untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Edi Nalapraya mengembuskan napas terakhir pada Selasa pagi 13 Mei 2025 di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Sosoknya dikenal sebagai pejuang kemerdekaan yang meniti karir militer dari bawah hingga menjadi jenderal sekaligus tokoh sentral dalam pelestarian pencaksilat Indonesia. Presiden Prabowo menyebut Edi Nalapraya sebagai simbol semangat patriotisme dan pembina karakter bangsa melalui pencaksilat. Selama hidupnya, almarhum aktif mengenalkan pencaksilat ke penjuru dunia dan menjadi ikon tak terpisahkan dari olahraga bela diri asli Nusantara ini. Selain menjabat sebagai Ketua Umum IPSI, almarhum juga pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta dan menerima penghargaan Bintang Mahaputra. Setelah disemayamkan di TMII, jenazahnya dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Beliau sangat rajin keliling seluruh dunia, keliling seluruh tanah air, sehingga bisa dikatakan kalau ditanya siapa itu Ketua Umum IPSI, jawabannya adalah Edi Nalapraya. Kalau saya ditanya, loh Pak Prabowo apa? Saya penggantinya. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tak akan ragu menggunakan wewenang untuk melindungi petani. Dalam sidang Kabinet Paripurna, ia mengancam akan menindak tegas pihak yang bermain harga dan merugikan petani. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi petani dari permainan harga yang merugikan. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 5 Mei, Prabowo menyatakan tak akan ragu menggunakan wewenangnya sesuai Undang-Undang 1945 untuk menjamin kesejahteraan petani. Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada penggiling padi yang masih membeli hasil panen petani dengan harga serendah-rendahnya. Ia menegaskan pemerintah tidak akan segan mencabut izin usaha pihak yang terbukti melakukan praktik curang tersebut. Prabowo juga mendorong para pengusaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan keadilan bagi para petani. Menurutnya, keuntungan pengusaha harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk para petani sebagai pelaku produksi utama. Selain itu, Prabowo menyoroti upaya pemerintah dalam menyederhanakan distribusi pupuk dengan memangkas birokrasi yang berbelit. Penyaluran pupuk kini langsung dari pabrik ke kelompok tani tanpa melalui izin pemerintah daerah. Langkah ini diklaim meningkatkan penghasilan jutaan petani berkat penegakan harga yang harga dasar gabah kering panen. Saya tidak main-main, karena di tangan saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang memberi saya wewenang sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat, dan saya tidak akan ragu-ragu menggunakan itu. Dan kita wajibkan penggiling-penggiling padi. Dan saya memberi peringatan, penggiling-penggiling padi yang bandel, yang beli setelah panen, yang beli dengan harga serendah-rendahnya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk mempercepat pembentukan koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa dan memotong rantai pasok kebutuhan pokok.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan memangkas rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat. Hingga 8 Mei 2025, terdata 9.835 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa koperasi ini akan menyalurkan berbagai kebutuhan seperti pupuk, gas, dan bantuan pemerintah secara langsung kepada rakyat tanpa perantara, tengkulak, atau rentenir. Zulhas menjelaskan koperasi tersebut juga akan bekerja sama dengan lembaga seperti PT Pos Indonesia, BRI Link, dan BNI Link untuk mempermudah akses keuangan di daerah. Pemerintah juga membentuk Satgas Koperasi Merah Putih untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai target. Operasional Nasional Koperasi Merah Putih dirancang mulai 28 Oktober 2025. Pemerintah menyiapkan plafon kredit awal sebesar 3 miliar rupiah untuk setiap koperasi, dengan skema pembiayaan usaha harus dikelola secara profesional. Langkah ini diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di berbagai penjuru tanah air. Sehingga sudah terbentuk sampai tadi sore 9.835 Kopdes, ya, sampai tadi sore. Karena tiap hari berkembang terus. Itu. Dan koperasi ini kenapa dibentuk? Satu, untuk memotong rantai pasok yang panjang. Jadi dia nanti Kopdes itu bisa menyalurkan sembako dari produsen langsung Kopdes. Jadi rantai pasokan yang... Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Ruslani ke Istana Merdeka. Pertemuan membahas arah investasi nasional serta evaluasi kinerja BUMN di bawah naungan Danantara. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM dan Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Ruslani di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 8 Mei 2025. Pertemuan ini membahas perkembangan terkini Danantara serta arah investasi nasional ke depan. Dalam pertemuan tersebut dibahas evaluasi dan asesmen terhadap BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemilihan pimpinan BUMN berdasarkan prinsip meritokrasi dengan mengutamakan SDM terbaik dan berkualitas. Rosan menyampaikan bahwa Presiden juga mendorong agar pemilihan talenta terbaik diiringi dengan semangat cinta tanah air guna mencegah praktik negatif seperti korupsi. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan integritas dalam manajemen BUMN strategis. Terkait penundaan RUPS dan aksi koperasi BUMN non-TBK, Rosan menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar Danantara dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif. Komunikasi dan koordinasi dengan Presiden disebut akan terus diintensifkan demi mencapai target pembangunan nasional. Kemudian diskusi update mengenai kegiatan kita di Danantara dan bagaimana kita ke depannya penekanan lagi bahwa diminta melakukan evaluasi dan asesmen kepada BUMN yang ada, dipastikan juga untuk yang dipilih juga yang jenjang karirnya itu jelas dan juga mempunyai. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.